여러분, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay! Di video kali ini, saya akan membahas kosakata yang berhubungan dengan 한국의 사계절. Kosakata yang berhubungan dengan musim yang ada di Korea dan 날씨, cuaca yang ada di Korea. Apa aja? Yuk kita pelajari. Nah, seperti yang kita tahu, Korea itu terdiri dari 4 musim. Ya, 사계절, 4 musim. Yang akan kita bahas pertama adalah musim dingin. Musim dingin dalam bahasa Korea itu disebut 겨울. Musim dingin dalam bahasa Korea disebut 겨울. Ya, dibacanya 겨울. Itu musim dingin. Biasanya terjadi dari bulan November sampai Januari. Jadi per 3 bulan ya. Kan 12 dibagi 4 berarti 3 total 12 bulan. Nah, aku sih udah pernah sih waktu itu ngerasain musim dinginnya di Korea. Waktu itu bulan Desember aku ke Korea, tapi waktu itu belum turun salju. Jadi biasanya paling banyak turun salju itu mulai Januari sampai Februari. Nah, itu ya Gyeol itu musim dingin. Nah, selesai musim dingin, selesai Gyeol tadi, maka musim akan memasuki menjadi musim semi. Musim semi itu mulai dari bulan tadi kan itu Februari selesai, jadi mulai dari Maret, April, Mei itu mulai musim semi. Boom, jadi dimulai dari sekitar bulan ya peralihan lah dari Februari ke Maret itu udah mulai memasuki musim semi atau musim boom itu ya. Untuk ingat aja boom. Nah, karena di sini bunga-bunga mulai bermekaran, jadi boom, bunga mulai bermekaran, itu di musim semi. Selesai boom atau musim semi, maka akan memasuki yang namanya musim panas. Musim panas dalam bahasa Korea disebut 여름. 여름 itu musim panas. Nah, di sini cuaca sudah mulai panas, udah mulai hangat lagi. Nah, biasanya di sini orang-orang Korea itu sering yang namanya ke pantai-pantai itu disebut dengan piso. Piso itu pergi ke pantai-pantai, summer camp kayak gitulah. Jadi mereka ke pantai-pantai. Nah, ingat tadi namanya musim panas itu 여름, mulai dari bulan Juni ya kan, tadi habis Mei kan, Juni, Juli, Agustus. Jadi musim panas di sini biasanya mereka banyak yang piso atau main ke pantai-pantai karena cuacanya masih bagus banget kan. Tapi di sini juga terjadi sebenarnya musim hujan, yaitu 장마철. Jadi ada masa peralihan gitu, di sini terjadi musim hujan yang disebut 장마철. Selesai 여름 atau selesai musim panas, maka akan memasuki yang namanya musim gugur. Musim gugur dalam bahasa Korea itu disebut gaul. Gaul. Bukan ya, ingat-ingat aja gaul lah. Nah, tapi sini maksudnya gaul. Gaul ini artinya musim gugur. Jadi setelah musim panas tadi yang sampai bulan Agustus, maka mulai bulan September, Oktober, November dia akan masuk ke musim gugur yang mempersiapkan musim kembali lagi ke musim dingin. Di sini cuacanya ya mulai berangin kayak gitu, mulai dingin kayak gitu. Hampir mendekati musim dingin soalnya gitu. Jadi demikian tadi itu yang ada musim dingin. Musim dingin itu Gyeol, lalu musim semi itu Bom, lalu musim panas itu 여름. Yang di sini juga nanti terjadi masa peralihan, itu nanti ada yang namanya 장마철, itu musim hujan. Lalu yang terakhir itu ada musim gugur atau disebut juga gaul. Nah, demikianlah 4 musim yang ada di Korea. Kenapa 장마철 nggak dimasukin? Karena dia ada di peralihan. Jadi ya disebutnya 4 besar sih, yang tadi kalau 장마철 sebagai peralihan aja musim hujan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian cuaca. Gimana sih cuaca atau keadaan pada waktu musim tadi yang 4 tadi itu berlangsung? Kita mulai dari tadi yang pertama adalah musim dingin. Ya, namanya aja musim dingin atau Gyeol, maka pasti cuacanya dingin. Dingin itu dalam bahasa Korea untuk cuaca disebutnya 춥다. 춥다 atau dalam bahasa informal itu 추워요. Itu sama ya, artinya dingin. 춥다 atau 추워요 ya. Jadi di dalam bahasa Korea bisa ngomong musim dingin, 겨울이 추워요 atau 겨울이 춥습니다.
yang artinya musim dingin atau ya itu sih ya, pokoknya cuo atau wah cuo atau cupta kayak gitu, itu untuk yang bahasa sehari-hari banget gitu. Jadi dingin untuk cuaca itu bahasa Koreanya adalah cupta. Bentuk formal menjadi cupsemnida, untuk informal jadi cuoyo, untuk yang normal sehari-hari cuo gitu. Nah, selesai tadi musim dingin, kita akan memasuki namanya musim semi. Di musim semi ini cuacanya sudah mulai hangat. Jadi cuacanya udah mulai beralih, jadi udah mulai hangat lagi. Hangat di sini bahasa Korea untuk musim adalah tatet hada. Tatet hada itu artinya hangat. Ya, jadi biasanya bumi tatet hamnida. Musim semi hangat atau bumi tatet heo. Musim semi hangat. Nah, di sini kan bunga mulai bermekaran, orang-orang udah mulai keluar tuh untuk melihat indahnya bunga yang mulai bermekaran gitu. Nah, selesai musim semi, maka tadi kita akan memasuki yang namanya yorem atau musim panas. Di musim panas cuacanya itu udah pasti ya panas. Panas bahasa Koreanya untuk cuaca adalah dopta. Dopta itu panas untuk cuaca. Untuk dalam bentuk formal disebutnya dopsemnida atau informal menjadi dowoyo. Formal menjadi dowo gitu. Dopsemnida asal kata dopta. Jadi musim panas cuacanya panas. Nah, tadi kan saya juga dibilang kalau di musim panas itu ada yang namanya jangmacol, yaitu musim hujan. Jadi di sini walaupun dia panas kadang juga turun hujan deras gitu. Nah, hujan itu disebut bahasa Korea adalah bi. Ya, bi. Hujan. Rain. Hujan itu bi. Jadi penyanyi, kalau kalian tahu penyanyi rain yaitu bi, disebutnya bi, bi gitu. Jadi itu ya, musim panas cuacanya panas banget nih gitu misalnya. Nah, lalu di musim apa tadi? Musim gugur. Nah, di musim gugur itu kan peralihan tuh, mulai dari musim panas mau ke musim dingin sebenarnya peralihan. Jadi di sini mulai banyak angin kan. Nah, angin itu bahasa Korea baram. Baram itu angin. Barami buroyo. Barami buroyo, anginnya bertiup. Buroyo asal kata bulda itu bertiup. Nah, di sini cuacanya itu biasanya siwon hada, bukan cuy siwon ya, tapi siwon hada maksudnya di sini seger. Karena kan cuacanya itu nggak panas banget, nggak dingin banget, jadi seger, sejuk lah, sejuk. Son hada, siwon hada kan segar, kalau son hada itu sejuk kayak gitu. Tapi bisa dipakai sih dua kalimat ini, biasanya sering nggak dibedain. Nah, di situ cuacanya musim gugur ini kalau ini ya itu enak kayak gitu. Walaupun kadang untuk orang biasa mungkin kayak orang Indonesia ya tetap dingin sih. Tadi kita udah belajar tentang nama 4 musim di Korea, terus habis itu cuacanya gimana di setiap musimnya. Nah, sekarang kita akan membahas cuaca secara normal aja, maksudnya secara secara garis besar. Ya, maksudnya secara umumnya gimana sih cuaca itu. Kita mulai dari misalnya kita mau ngomong cuaca, kan cuaca itu nalsi. Cuaca itu nalsi. Misalnya kita mau bilang cuacanya cerah. Cerah itu bahasa Koreanya makta. Makta. Jadi misalnya mau bilang cuacanya cerah nih gitu. Jadinya nalsiga malgayo itu dalam bentuk informal, atau nalsiga maksemnida. Nalsiga maksemnida yang artinya cuacanya cerah gitu. Nah, lalu tadi kan ada misalnya namanya jangmacol. Jangmacol kan musim hujan. Biasanya kan mendung. Mendung itu bahasa Koreanya adalah herida. Mendung itu herida. Jadi bahasa Koreanya mendung itu herida. Oh, nalsiga horyoyo. Oh, nalsiga. Wah, cuacanya mendung nih. Biga olkut katayo. Sepertinya akan turun hujan. Nah, kayak tadi masih sama. Berarti kalau bi, tadi kan saya udah bilang bi itu hujan. Jadi misalnya mau bilang turun hujan itu bahasa Koreanya biga oda. Biga oda. Atau ada juga yang menyebut biga nerida. Nerida itu sebenarnya umumnya itu untuk turun, misalnya orang turun dari bis dan sebagainya. Tapi kadang dipakai juga untuk bilang biga turun hujan, biga oda atau biga nerida. Nah, kalau di musim dingin yang khasnya adalah pasti turun salju kan. Nah, salju dalam bahasa Korea itu disebutnya nun. Gampang banget kan? Nun itu salju. Nun, udah kan selesai. Nah, jadi kalau misalnya mau bilang turun salju, tadi kan kalau hujan, turun hujan kan berarti biga oda. Nah, kalau mau bilang turun salju kita bisa sebut nun oda atau nuni oda atau nuni nerida. Itu yang artinya turun salju.
Lalu misalnya kita mau bilang cuacanya udah, misal turunnya udah selesai nih, atau saljunya udah selesai nih turunnya, kita bisa bilang itu kan berhenti. Berhenti itu gecida. Gecida, berhenti. Jadi misalnya nuni gecida, saljunya berhenti. Biga gecida, biga misalnya gecimnida atau kecioyo, itu berarti artinya turunnya selesai, hujannya reda, kayak gitu ya. Misalnya kita mau menyebut benda langit, benda langit, maksudnya benda langit yang berhubungan dengan cuaca. Misalnya kita mau menyebut matahari, matahari itu bahasa Koreanya adalah taeyang. Kalau kalian tahu penyanyi taeyang, yang nyanyi no 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 ya, dan banyak lagunya dia, atau Noye Nun Ko, kok jadi nyanyi, soalnya taeyang itu salah satu penyanyi favorit aku. Taeyang itu artinya matahari, atau bisa juga disebut he. Taeyang atau he itu artinya matahari. Lalu selanjutnya ada yang namanya gurem. Gurem itu artinya awan, yaitu awan itu gurem, awan. Lalu ada lagi yang namanya dal. Tadi kan ya habis matahari ada bulan tuh biasanya. Dal itu artinya bulan. Dal itu bulan. Nah, tadi saya udah sempat singgung ya, hujan itu bahasa Korea bi. Nah, biasanya habis turun bi ini, habis si biga oda ini, habis turun hujan, biasa akan muncul yang namanya muchige. Muchige itu artinya pelangi. Muchige, kalau kalian penggemar makanan Korea, di Indonesia udah ada yang namanya restoran yang namanya muchige, itu artinya sebenarnya adalah pelangi. Nah, selanjutnya kalau kalian misalnya mau hujan itu kan pasti ada kabut-kabutnya. Kabut bahasa Korea itu disebutnya angge. Angge, bacanya angge ya, itu artinya kabut. Angge. Selanjutnya ada yang disebut congdung. Congdung itu artinya petir. Ya, congdung. Petir atau halilintar, jadi ingat atau halilintar. Itu bahasa Koreanya congdung, petir. Selanjutnya yang biasanya kalau habis ada petir itu biasanya ada kilat, atau sebelum petirnya itu kilat disebutnya dengan pongge. Misalnya pongge tapi bacanya pongge. Pongge ini artinya kilat. Nah, kalau cuacanya buruk itu biasanya ada tepung. Tepung itu artinya tipon ya, kalau di Indonesia ya badai, tipon. Itu bahasanya tepung, hurricane. Nah, misalnya kita mau nanya cuacanya gimana sih hari ini, atau cuacanya gimana sih kemarin, atau cuacanya gimana sih besok. Nah, bahasa Koreanya untuk menanyakan cuaca itu kan nalsi. Bagaimana itu oteo atau otosumnika. Jadi misalnya kita menanya cuacanya bagaimana, nalsiga oteo, nalsiga oteo gitu. Cuacanya gimana? Nalsiga otosumnika, cuacanya bagaimana? Atau yang dalam banmalnya nalsi ote, gimana cuacanya? Misalnya sama teman gitu. Nah, kalau misalnya mau kalian tambahin misalnya jigem itu sekarang, jigem nalsiga oteo, sekarang cuacanya gimana, atau onel nalsiga otosumnika, hari ini cuacanya bagaimana. Atau bisa juga misalnya menanya kemarin cuacanya gimana, oje kemarin nalsiga otosumnika, cuacanya bagaimana, atau oje nalsi ote gitu dan sebagainya. Atau besok cuacanya gimana, neil nalsiga otosumnika, besok cuacanya bagaimana. Atau nail nalsiga oteo, besok cuacanya gimana, seperti itu. Misalnya kalian mau nanyain cuacanya. Atau bisa juga pakai jigem sekarang, jigem nalsiga otosumnika, atau jigem bake, sekarang di luar, nalsi oteo, cuacanya gimana, seperti itu ya. Jadi itu untuk nanyain cuaca. Nah, jawabannya pun macam-macam, tergantung. Misalnya cuacanya lagi panas, oneran nalsiga 덥습니다, hari ini cuacanya panas. Atau 오늘은 날씨가 추워요, hari ini cuacanya 추워요, dingin gitu. Atau 지금, sekarang, 비가 오고 있습니다, sekarang sedang turun hujan. Atau 지금 비가 내리고 있어요, sekarang sedang turun hujan. Atau 지금 날씨는, sekarang cuacanya 흐려요, 흐려요 itu mendung. Atau 날씨가 맑아요, cuacanya cerah. Ya, itu tadi ya, semua yang berhubungan dengan cuaca. Semoga paham ya. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita tentang nalsi, cuaca, dan kejol musim yang ada di Korea. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mempelajari kosakata yang berhubungan dengan cuaca dan musim yang ada di Korea.
Nah, sampai sini dulu pertemuan kita di video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Lalu juga komen misalnya ada yang nggak jelas. Dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Dan share video dan channel ini biar makin banyak orang yang tahu. Jadi channel ini semakin berkembang. Krom, 다음에 또 만나요. 감사합니다. 감사합니다. 안녕.